hormati segenap narasumber, minta izin saya turunkan maskernya karena agak ngap kalau dibawa bicara, lama-lama bau cigong. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan moderator, saya ingin awali dari satu kalimat. Agama itu dari Tuhan suci, tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke manusia. Ketika agama diturunkan kepada Nabi, kepada para utusan, dia masih suci. Ketika sudah ditransfer oleh para penyampai, inilah yang menjadi persoalan, maka dia menjadi tercemar. Apalagi ini sudah berabad-abad lamanya. Satu hal yang harus kita pegang, tidak semua orang yang bicara agama itu adalah maunya Tuhan seperti itu. Tidak semua seorang pendakwah yang sedang berceramah itu maunya Allah seperti itu. Justru inilah masalahnya, ada intervensi pemikiran, bahkan hawa nafsu dari penyampai. Maka ada resiko ketika agama disampaikan oleh para penyampai, maka terjadi malpraktik agama. Kalau dalam bahasa PBN itu malpraktik agama. Dokter saja bisa melakukan malpraktik, sama dengan para penyampai agama. Dan ada yang lebih bahaya lagi Bapak Ibu, bukan malpraktik. Ada orang yang baru seminggu hijrah, judulnya hijrah dadakan kayak tahu bulat itu. Baru seminggu judulnya jadi mu'allaf, tiba-tiba menjadi penyampai agama dan menjelek-jelekkan agama sebelumnya yang dia tinggalkan. Ini bahaya sekali. Sama seperti orang yang baru seminggu masuk fakultas kedokteran, tiba-tiba menyelenggarakan pengobatan medis, mati semua pasiennya, jadi macam-macam. Ini kejadian ini masif di Indonesia Bapak Ibu. Karena kita nggak punya kualifikasi dan standarisasi untuk jadi ulama itu. Tiba-tiba di zaman modern ini bahasa ulama itu seperti jadi bahasa justifikasi. Seakan-akan orang-orang kalau bicara agama pasti dia ulama dan dia menjadi super body, nggak bisa diapa-apakan. Bahkan ketika berceramah pun isinya mencaci maki. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Ketika dipidanakan gara-gara perbuatannya, dengan gampangnya mereka membuat narasi kriminalisasi ulama. Ini luar biasa. Saya gunakan bahasanya itu terjadi malpraktik, penyesatan, penyimpangan yang masif atas nama agama. Maka dari itu benang merah pertama yang hendak saya sampaikan, semua yang disampaikan oleh penyampai agama itu adalah maunya Tuhan. Tak semuanya maunya Allah. Ada kemungkinan besar hawa nafsu dari penyampainya. Ini yang pertama poinnya. Poin yang kedua yang hendak saya sampaikan, radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan agama itu harus kita sepakati sebagai virus. Ini poin penting. Ya kalau sedikit saya baca-baca tentang virus itu kan tidak ada obatnya. Virus corona ini nggak ada obatnya, yang ada vaksin. Dan vaksin corona itu diambil dari virus corona itu sendiri. Berarti kalau radikalisme itu adalah virus, maka obatnya vaksin. Kalau virus ini mengatasnamakan agama, obatnya juga agama. Jadi saya dulu waktu belajar di IAIN dan Intan jadi paham ketika Nietzsche berkata, religion is an opium for the people. Agama itu candu buat masyarakat. Karena masyarakat ini paling mudah dikamuflase dengan bahasa agama.
Kalau di negara barat itu Pak nggak laku agama, yang laku itu isu populis. Makanya yang lebih dominan Australia, misalnya Amerika itu partai-partai buruh misalnya. Tapi beda dengan di Indonesia, yang paling laku di Indonesia sama Timur Tengah itu agama. Maka agama adalah isu yang paling gampang dikamuflase untuk memanipulasi orang awam. Betul kata Nietzsche, agama itu candu buat rakyat. Kalau ingin membodohi rakyat, gunakan bahasa agama. Tambahin dikit dengan agitasi. Saya dikenal penceramah, jadi agak agitasi dikit ya. Tambahin dikit dengan agitasi, meledak-meledak, seolah-olah berani mati. Walaupun kalau ditangkap polisi ya nangis-nangis juga akhirnya. Jadi begitu cara menipu orang awam itu sedemikian rupa. Dan penipuan semacam itu banyak sekali. Banyak sekali. Orang cukup menggunakan jubah agama, peci, sorban, gamis gitu. Pantas kalau Nabi dulu mengingatkan la ya'rifuna al-ulama illa bisawbin hasan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, orang tidak kenal ulama kecuali karena pakaian saja. Jadi ulama itu diidentifikasi dari penampilan, diidentifikasi dari fasilitas sekelilingnya, bukan dari ilmunya, bukan dari nasihatnya yang lain. Nah, saya kembali lagi bahwasanya vaksin radikalisme atas nama agama ini adalah agama itu sendiri. Berarti untuk memberantas radikalisme terorisme kita harus menggunakan bahasa agama. Gagasan lawannya adalah gagasan, tulisan adalah lawannya tulisan, tindakan kriminal adalah penegakan hukum. Nah, pada konteks bahasa keberagamaan, saya pikir harus menggunakan bahasa agama juga untuk mengkanter radikalisme. Saya ambil contoh sederhana. Ada yang memproduksi gagasan merusak rumah ibadah agama lain itu jihad, kan luar biasa bahaya. Bahkan dia merasa seperti pahlawan ketika ada agama lain ingin mendirikan rumah ibadah, tapi dia menentangnya di garis paling depan. Dia pikir itu benar. Padahal jelas sekali Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, kita dilarang menghina Tuhan agama lain. Kita dilarang merusak rumah ibadah agama lain. Kita dilarang mengganggu ibadah agama lain. Jelas sekali itu. Tapi itu semua ditutup. Karena tadi pekerjaan orang-orang yang melakukan malpraktik ajaran keagamaan. Kemudian ada klaim seolah-olah kalau membunuh non-muslim itu ibadah. Padahal bahasa agamanya tidak begitu. Ada vaksinnya dalam Islam. Nabi bersabda, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh non muslim, saya ulangi lagi, barang siapa yang membunuh non muslim maka dia tidak akan dapat walaupun baunya surga. Di sisi lain ada orang yang mengintroduksi ajaran seperti non muslim itu halal darahnya. Padahal Nabi mengatakan membunuh non muslim, pembunuhnya itu jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat. Nah, termasuk aksi-aksi teroris yang belakangan ini, Nabi SAW sudah mensinyal sejak awal akan adanya teroris ini. Saya bacakan globalnya saja Bapak Ibu. Saya rujuk qaumun fi akhir zaman al-ahdasul asna sufaha akhlaq yaquluna min qawli khairil bariyah yang berukuna ini kama yang berusaha minar ramiyah. Terjemahan kasarnya begini, pemaknaan. Nanti awas kata Nabi, di akhir zaman akan ada pemerkosa agama. Usia mereka masih muda-muda, semangat mereka meledak-meledak, ilmu agama mereka bodoh-bodoh. Mereka itu seolah-olah fasih betul kalau ngomong agama. Padahal iman dan agama mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka. La yujawizu imanahum hanajirahum. Mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka, tapi ngomong agamanya meledak-ledak dan sering bersumpah mengucapkan demi Allah. Makanya Bapak Ibu, saya ingatkan kalau orang ceramah dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, udah abaikan ceramahnya, karena dia sedang berdusta atas nama Tuhan sebetulnya.
Kemudian kata Nabi, mereka akan memerangi sesama orang wa yaqtuluna ahlan Islam. Suriah sudah bukti, Suriah, kemudian Irak dan sebagainya. Dan mereka akan menghalalkan darah non-Islam seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum. Maka kalau kelompok ini sudah muncul, Nabi, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Jadi wajib. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi terorisme radikalisme itu pahalanya besar sekali. Banyak memerangi pada hari kiamat nanti. Sederhananya begini, yang mati syahid itu bukan teroris, tapi yang mati syahid itu densus yang gugur perang sama teroris. Nah, artinya saya tegaskan sekali lagi, radikalisme, terorisme adalah virus. Obat virus adalah vaksin, dan vaksin yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama itu sendiri. Dan Islam secara komprehensif benar-benar telah melarang radikalisme dan terorisme. Ketika masifnya sosialisasi radikalisme yang disampaikan di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, maka bagusi juga mesti melakukan upaya yang sama, upaya yang masif juga masuk ke majelis-majelis taklim, khutbah-khutbah Jumat, pengajian-pengajian untuk mencerahkan masyarakat. Ini yang terpenting, itu yang pertama. Yang kedua, memang bagusi melakukan beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang memang langsung menyentuh kepada masyarakat yang lemah. Kita tunjukkan jihad yang sebenarnya itu bukan teriak-teriak kafir kafir di mimbar, tapi jihad yang sebenarnya adalah saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Jadi sementara itu cuman kita akan bersinergi dengan NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sosialisasi, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah masif untuk memberikan vaksin dalam bahasa agama untuk mengkanter radikalisme dan terorisme tersebut.